Ayo nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, akhirnya teman-teman, full cerita Boruto chapter 3 2 Blue Vortex bisa kalian dengarkan dengan jelas dan seksama di video ini. Bayangkan, chapter ini benar-benar penuh kejutan loh. Boruto yang membuat Code tak berdaya itu di hadapan Kawaki sendiri, dia masih menunjukkan kebadasannya. Momen menarik di chapter ini terjadi ketika ia untuk pertama kali melepaskan kerinduan lama dengan sang adik Himawari. Bahkan Boruto begitu senang Hima itu baik-baik saja. Beberapa final adegan yang perlihatkan ia menggunakan Uzuiko Rasengan ternyata itu didasari pada sebuah rotasi planet pula. Gila nggak tuh? Tahu siapa yang membongkar itu semuanya? Ya, bukan Eida tetapi adalah Daemon. Dia tahu teknik Boruto adalah rotasi planet. Dan jika kita amati bentuk dari efek rotasi angin Rasengan itu memang menakjubkan sih. Kekuatan itu menempel pada Code sehingga membuatnya itu tak berdaya. Dan kaburnya dia ke markasnya itu malah menjadi pukulan telak untuk Code sendiri. Kenapa? Karena Boruto akhirnya mengetahui letak di mana Jubi ekor 10 itu disembunyikan. Belum berakhir di situ kejutannya nih, karena Boruto itu ternyata bisa menggunakan teknik yang sempat dimiliki Kashin Koji. Lah, apakah dia sudah bertemu dengan Koji ya? Woi teman-teman, chapter ini banyak panel menarik lainnya. Dan jika kalian penasaran dengan semua hal itu tadi, teman-teman udah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan mulai bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, lihatlah ini nih, chapter itu dimulai dari cover pembukanya. Uzumaki Himawari dengan mode bertarung taijutsunya itu. Hima terlihat dewasa dan cekatan di sini. Dan ini bertuliskan casing after the back of the two brothers. Dari maknanya dua saudara nih. Sepertinya akan ada panel-panel yang menampilkan momen Himawari di sini bertemu dengan Boruto. Nah, kita excited nih. Yuk kita lanjutkan. Panel dibuka saat dimana Code ini melihat Boruto dan berkata, "Rasengan Uzuhiko." Ya, sepertinya di sini Code ini begitu kaget apa maksud dari Uzuhiko tersebut. Tapi tanpa mendengarkan perkataan Code, Boruto itu melangkah dengan percaya diri. Dengan wajah dinginnya itu, ia terus memutar-mutarkan tangannya yang membuat Code itu terus memperhatikannya. Code lalu menebaknya. Apakah itu Vanishing Rasengan yang bisa menghilang itu? Oh sial, bukan. Ini teknik yang berbeda. Itu adalah teknik yang tak terlihat yang dapat menyerang dari jarak jauh. Tapi kenapa dia malah mendekat? Itu aneh untuknya seberani ini. Lalu Code yang kesal itu lalu bergerak melompat dan membuat tanda cakaran di sekitar Boruto. Dia sekarang sudah berada di belakangnya nih dan mulai menyabet Boruto dengan tangannya itu. Tahu apa hasilnya? Ya meleset teman-teman. Bahkan Boruto tiba-tiba menarik tangan kanannya serasa mengeluarkan Rasengan yang tak terlihat tersebut. Tanpa berlama-lama lagi dia menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke muka Code itu. Di sini awalnya Code bisa menangkap tangan kanan Boruto dengan tangan kirinya. Bahkan Code sesumbar karena menyepelekannya nih. Boruto hanya fokus dan tiba-tiba di sekitar tangan kiri Code ada efek-efek rotasi angin di sana. Nah, menyadari itu ia langsung menggunakan tangan kanannya untuk menyerang sisi kiri Boruto nih. Dan gagal lagi. Kali ini Boruto dengan sangat tampan dan berani menahannya dengan pedang Kusanagi miliknya loh. Sungguh anti-hero yang benar-benar menarik nih. Tak tanggung-tanggung Code mengatakan hal bodoh seperti ini. Boruto ya, tampaknya kau memiliki percaya diri terhadap teknik itu begitu tinggi. Tapi sayang sekali jika itu tak terkena itu sama saja. Lalu ini menariknya teman-teman. Boruto mulai berkata lagi, "Berapa kali aku harus bilang padamu Code, membunuhmu itu sangatlah mudah." Dan ini sebenarnya sudah setengah selesai. Setelah itu Code kaget nih. Tiba-tiba tangan kirinya itu terdapat rotasi angin dan mengangkatnya dari tangan Boruto pelan-pelan. Di sini Code sampai terheran-heran bagaimana itu semua terjadi. Dia berkata lirih, "Kenapa ini menempel padaku?" Nah memang nih momen ini benar-benar membuat Code itu panik. Dia bahkan berkata lagi, "Sialan, apa ini Boruto?" Lalu kerennya Boruto itu hanya berkata seperti ini,
Aku akan mengatakan sekali lagi, Code. Ini adalah peringatan terakhir kalinya bahwa aku ke tempat di mana Jubei ekor 10 itu berada. Jika kau tak mau melakukan itu, kau akan mati di sini. Dialah itu Boruto yang berdiri tegap serasa benar-benar merendahkan Code yang terheran-heran Boruto semenarik ini. Dan dari ekspresinya itu jelas Code ini begitu kesal loh. Dia bahkan berkata lagi, "Sialan, jangan membuatku tertawa Boruto. Jika kau ingin melakukannya, cobalah kalau kau bisa." Nah, dia lalu menerjang Boruto dengan cakar di tangannya itu dan hasilnya tetap sama saja, teman-teman. Serangan Code itu lagi-lagi meleset di sini. Dia terheran untuk kedua kalinya. Bahkan Code langsung menoleh ke arah Boruto yang membelakanginya itu. Code yang makin kesal di sini terus-terusan berteriak dan berbalik arah menyerang Boruto lagi. Hasilnya untuk ketiga kalinya sama saja. Serangannya itu juga meleset kembali. Dan Boruto itu malah melihat Code itu hampir tersungkur karena tingkah polanya sendiri. Dia hanya memandangi Boruto dan berkata lagi, "Gerakan apa ini? Ini bukanlah untuk menghindar dari serangan, dan anehnya ini bukanlah genjutsu atau bahkan teknik pembelahan diri." Tiba-tiba di sini Boruto dengan sangat cepat sudah berada di depan Code yang mengejutkannya, dan dia menggunakan teknik tersebut, Uzuhiko Rasengan. Nah, Boruto memutar teknik tersebut tepat di perut Code sendiri hingga terasa efek rotasi angin makin kencang di sana. Dari mulai kaki, tubuh, kepala hingga efek serangan berputar spiral itu benar-benar bentuk rotasi yang senada dan tak pernah meleset. Code terhempas dengan menjerit kesakitan di sini nih bahwa serangan itu menerbangkannya dan membuat Code itu mendarat dengan penuh kesakitan sekaligus khawatir. Kenapa Boruto bisa segila ini? Nah, di sini dari raut wajahnya aja dia begitu ketakutan loh ya. Nah, yang menarik kemudian panel itu berpindah nakama. Disinilah Eida itu menyaksikan pertarungan itu dengan Senrigannya bersama adiknya Daemon. Mereka hanya kaget sekaligus terheran-heran. Hah, ini sudah berakhir? Ini bahkan teknik yang lebih sederhana dari yang kupikirkan, meskipun ini berbeda dari Rasengan biasa. Nah, Daemon yang menyadari itu, dia merasakan sesuatu nih. Guncangan yang terasa ini apakah karena Boruto? Ini bukan berada di tanah, itulah planet yang merasakannya. Ini adalah gerakan menggunakan rotasi planet. Nah, gila nih, Daemon lah yang malah membongkar teknik Boruto ini dibandingkan Eida loh. Eida kemudian bertanya, "Planet katamu? Maksudmu ini rotasi planet?" Lalu Daemon membalasnya, "Ya, aku telah melihatnya dan ini akan sungguh lebih menarik lagi." Nah, percakapan itu sebenarnya belum selesai teman-teman, tapi panel langsung berpindah lagi di adegan di mana Boruto dan Code itu berada. Nah, di sanalah Code itu terengah-engah nih nafasnya itu, sementara Boruto itu makin menggila lagi nih. Dia berkata seperti ini, "Aku cukup terkejut kau bisa berdiri dari teknik ini." Code yang hanya berpikir dan menatapnya dengan serius itu lalu menyadari sesuatu. Apa ini? Bukankah ini rotasi? Lalu tiba-tiba Code kesakitan di tubuhnya itu dan dia tergeletak karena serangan Boruto tadi. "Sialan, apa yang kau lakukan padaku Boruto?" Dia hanya meresponnya seperti ini, "Rasakanlah dengan baik. Pikirkan bahwa ini adalah serangan kembali dari planet yang coba kau ingin hancurkan." Nah, di sini Code hanya bingung. "Planet katamu?" Nah, Boruto kemudian melanjutkan lagi nih. Cakra dari planet Rasengan menyerap pada rotasinya. Itulah Uzuhiko. Sekarang kekuatan yang mengalir melalui tubuhmu itu tidak akan pernah hilang. Ini seperti planet yang tidak akan bisa berhenti pada rotasinya. Menarik loh, makna dari Uzuhiko sendiri itu berarti semacam rotasi planet yang mengelilingi bintang, dan secara logika nih, planet yang berotasi mau lewat kanan atau bahkan kiri akan tetap berputar pada porosnya. Makanya dikatakan sebagai bintangnya di sini. Nah, ini jika terkena Uzuhiko, Code itu tidak akan bisa menyentuh atau menyerang Boruto nih. Karena bisa dibilang cakra Rasengan yang mengenai Code itu juga merupakan cakra setara planet dan Boruto tersebut sebagai inti pusatnya. Ini sungguh menarik kan logika tersebut. Bahkan Boruto masih mengatakan seperti ini loh, kerusakan akan berlangsung semi permanen sebelum rotasi planet ini berhenti. Hidupmu akan segera berakhir Code. Lihatlah itu, dia mikirin sepertinya. Bagaimana Code? Menyenangkan bukan? Lalu dia ambruk lagi nih Code itu, dan Boruto yang dihadapnya sambil melihatnya berkata, "Namun jika aku benar-benar secara sempurna melepaskan Uzuhiko ini, ceritanya akan berbeda. Kau akan segera menunggu kematianmu dalam kesunyian, atau kau bisa serahkan ekor 10 kepadaku untuk bertahan hidup. Meskipun kau ini bodoh kok, coba pikirkan dengan seksama tentangnya dan putuskanlah sekarang juga." Code yang begitu ketakutan itu lalu berkeringat dingin tuh. Tiba-tiba seorang mengganggu mereka, dan Boruto sebenarnya menyadari kedatangan mereka itu. Ia melompat saat Kawaki menyerangnya dengan tangan khasnya tersebut.
Yos, akhirnya teman-teman, di sini akhirnya mereka bertemu lagi. Tentu seseorang yang dirindukan Boruto juga muncul. Boruto melihat yang datang adalah Kawaki, Inoshi, Kachou, dan Himawari lah yang dirindukan telah tumbuh besar. Hima kemudian berkata, "Boruto?" Lalu sang villain itu hanya melirik. Hima ya. Benar-benar keluarga yang sangat erat kan? Gimana nih kelanjutan nantinya di antara keduanya itu? Nah, momen ini sebenarnya kasihan juga sih buat God sendiri. Dia itu benar-benar tak ada apa-apanya dengan Boruto. Bahkan Kawaki saja melihat God, kenapa bisa jadi seperti ini, dan langsung membayangkan bahwa Boruto itu memang telah sekuat itu. Perbincangan itu dimulai dari si Kada ini. Apa yang kau lakukan di Konoha, Boruto? Dan apa yang sedang kalian bicarakan di sini dengan God? Lalu Boruto meresponnya, kami sedang berada di tengah-tengah negosiasi. Bisakah kalian tidak mengganggu kami? Lalu melihat Boruto kedatangan para shinobi Konoha itu, dia God mencoba memanfaatkan situasi ini. Dia menggunakan tanda cakarannya itu untuk mencoba kabur, tetapi sayang di sini Kawaki mengetahuinya dan menghilangkan tanda cakarannya tersebut. Nah, di tengah-tengah percakapan mereka itu tiba-tiba panggilan sinyal masuk dari Sahokai ke-8 Shikamaru Nara. Laporkan situasinya Kawaki, apa yang sedang terjadi sekarang ini? Kawaki di sini mengatakan, aku tak tahu apa yang sudah terjadi, tapi kok di sini nampaknya sudah habis. Dia benar-benar tak berdaya. Aku hanya menghilangkan semua tanda cakran di sekitarnya untuk memotong jalannya untuk kabur. Kita mungkin bisa membunuhnya dia sekarang juga di sini. Lalu Shikamaru meresponnya, baiklah, ini peluang yang tidak akan datang lagi. Pastikan untuk menyelesaikan dia sekarang juga. Nah, sebelum melakukan itu tiba-tiba Boruto berkata, Kawaki, jauhkan God sekarang juga. Nah, mendengar hal itu Kawaki itu marah nih. Siapa kau berani menyuruhku seperti ini? Jelas ya kau datang ke Konoha, kau harus bersiap untuk mati juga, Boruto. Lalu melihat keadaan ini, God akhirnya menggunakan rencananya yang kedua. Ia mengeluarkan Sumeyaka itu untuk menyerang Kawaki nih. Namun sayang Sumeyaka itu ditusuk dengan sempurna oleh Kawaki. Tapi sebenarnya itu hanyalah trik pengalihan loh, karena God menyelinap masuk dari goresan di punggung Sumeyaka tersebut. Para shinobi Konoha terkelabui dan Kawaki Shikamaru marah karenanya. Sialan, kata Kawaki. Shikamaru lalu berteriak, apa yang sedang terjadi? Nah, di sini si Kade Inojin meresponnya, God melarikan diri. Dia menggunakan tanda cakarannya kembali. Dengarkan, itu bukan berarti dia bisa lari dengan Sumeyaka masih ada di desa sekarang ini. Cepat sihirkan para Sumeyaka itu sekarang juga. Siap, kata si Kade. Lalu tiba-tiba Kawaki itu berkata, Shikade ya, kalian lanjutkanlah sekarang. Aku punya kepentingan dengan orang ini di sini. Nah, di sini Himawari juga bereaksi. Oni-chan? Kedua orang itu saling menatap intens nih. Apakah akan ada battles? Wait, panel sayangnya langsung berganti lagi nih. Tepat di mana Sarada di atas pohon itu. Lah ngapain dia? Lagi manjat pohon kah? Wait teman-teman, Sarada ini ternyata berusaha membantu shinobi Konoha yang terkena Sumeyaka kemarin dan menjadi pohon tersebut. Pohon itu sebenarnya bukan sembarangan. Kenapa bisa jadi seperti itu ketika menyerap cakra makhluk hidup? Sarada menjelaskan kepada shinobi Konoha lain bahwa ekor 10 jubi dengan memakan Otsutsuki itulah binatang buas yang menjadi pohon dewa yang besar yang kita kenal ini dan kita takuti. Dan dia yang juga bisa memakan orang-orang. Maka ini mungkin terjadi bahwa ini adalah pohon dewa gagal yang memakan sesuatu yang salah, seperti adalah orang ini contoh. Sarada mengatakan lagi, tapi aku tidak tahu lengkapnya. Tapi satu hal yang aku yakini, dia belumlah mati sekarang ini. Dia masih hidup. Sarada itu memang sifat keadilan dan kemanusiaannya tinggi banget gak sih? Dari mulai Boruto bahkan shinobi Konoha biasa aja, dia selalu ingin membantu. Poin plus nih untuk dia yang punya sifat kepemimpinan dan ingin menjadi Kage selanjutnya. Nah, di sini panel kembali lagi pada Kawaki Boruto nih, dan ini adalah momen terakhir di chapternya kali ini. Kawaki mulai berkata, 3 tahun lalu, ada apa dengan tampilan itu? Apakah menjadi putra angkat dan adopsi dari si Uchiha itu? Nah, Boruto lalu meresponnya, aku lega, lidahmu yang tajam itu tak pernah berubah Kawaki. Dan aku senang pula, Himawari terlihat baik-baik saja. Nah, Kawaki lalu melangkah dan berkata lagi, kau di sini untuk keperluan apa? Jika kamu memilih kampung halamanmu untuk tempat kematianmu, aku akan segera membantumu di sini sekarang juga. Lalu Boruto meresponnya, mati di Konoha juga tidaklah terlalu buruk, tapi bukan hari ini. Boruto menggertaknya nih, mundur Kawaki, kau berada di jalan yang... Nah, sebelum selesai perkataan itu Kawaki memotongnya.
Satu-satunya yang berjalan di sini dan sekarang itu adalah kau, Boruto. Benar bukan? Apa kau tidak berpikir seperti itu? Lalu Boruto yang menatap tajam Kawaki ini tiba-tiba merasakan suara lirih dan sesuatu terlihat muncul dari lehernya. Ya, plot twist ini lagi-lagi terjadi di sini. Itu adalah kata Kashin Koji. Oh my god. Berarti Boruto sudah bertemu dengan Kashin Koji dong. Nah, di sini kata itu berkata kepada Boruto, Boruto, kau berhasil menyelipkanku bersama Code dan dia sekarang telah kembali ke base campnya. Lalu Boruto berkata, bagaimana dengan ekor 10? Tunggu, belum Boruto. Nah, di sini kita melihat sang kata pengintai itu menyaksikan Code yang berada di markas di mana titik koordinat itu disembunyikan Jubi berada. Dia begitu marah-marah karena kalah dengan buruk nih. Boruto sialan. Code hanya berteriak-teriak seperti itu. Lalu di sini kita diperlihatkan bahwa bak saja yang malang itu ternyata juga menjadi santapan dari Sumiaka dan menjadi pohon besar pula loh. Ya, Code lalu menengok Jubi ekor 10 sambil memegangi dada dan perutnya itu. Dan akhirnya sang kata pengintai itu menemukannya tempat keberadaan dari Jubi. Dia lalu mengkonfirmasikannya. Boruto, aku berhasil menemukan ekor 10. Dia di titik koordinat ini. Good. Begitu balas pernyataan dari Boruto. Setelah itu mendengarkan apa yang dibilang kata pengintai itu, bahkan Boruto ini menggunakan segel tangan loh, terlihat melakukan sesuatu, entah itu kata atau bahkan mantra. Gila nih orang. Chapternya berakhir teman-teman, dan di sini di bawahnya tertuliskan sebuah pesan. Boruto menghilangkan Code dengan kekuatan tekniknya yang luar biasa itu. Bagaimana dengan chapter-chapter berikutnya? Wah, ini jelas menarik banget nakama. Perihal Kashin Koji, kata pengintai, prediksi kedepannya, dan tentunya kegilaan Boruto yang menarik kita kupas lebih lanjut lagi tentang The God of Killer Borushiki Otsutsuki. Wow, that is amazing chapter. Semangat nakama, gimana menurut pendapat kalian semuanya? Jadi cukup segitu nakama pembahasan kita kali ini mengenai full jalan cerita Boruto to Blue Vortex chapter ketiga terbaru kali ini, Boruto yang makin menggila itu. Nah, jika ada ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.